Shalom, selamat siang saudara-saudara. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan kita, ada baiknya kita berdoa dulu di tempat kita masing-masing. Doa dimulai. Baiklah, sekarang kita membicarakan tentang rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila dibubarkan atau dilikuidasi. Dalam prakteknya terdapat beberapa jenis rasio solvabilitas yang sering digunakan di perusahaan. Satu, debt to asset ratio atau debt ratio. Debt to asset ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumusnya debt asset ratio sama dengan total debt dibagi total asset. Sebagai contoh, komponen laporan keuangan tahun 2015 total aktif atau total aset 4.200, total utang atau total debt 2050. Jadi untuk tahun 2015 debt asset ratio
sama dengan Rp2.050 dibagi Rp4.200 sama dengan 0,488 dibulatkan 2 di belakang koma menjadi 49%. Rasio ini menunjukkan bahwa 49% pendanaan perusahaan dibiayai utang untuk tahun 2015. Artinya bahwa setiap Rp100 pendanaan perusahaan, Rp49 dibiayai dengan utang dan 51 disediakan oleh pemegang saham. Nah, seperti beberapa kali saya ucapkan sebelumnya bahwa ini bisa dibuat dalam jutaan rupiah misalnya. Jadi Rp100 itu atau 100 juta rupiah. Kira-kira begitu. Nah, saudara-saudara, untuk tahun 2016 tentang debt asset ratio dengan menggunakan rumus di atas, kerjakan sendiri oleh masing-masing mahasiswa. Begitu seterusnya nanti. Jadi tahun 2016 itu dikerjakan mahasiswa di tempatnya. Baiklah, kita lanjutkan. 2 debt to equity ratio. Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Ekuitas itu modal. Akhir-akhir ini sudah sering dibuat menjadi ekuitas. Sama maksudnya. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar, dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam atau kreditor dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Rumusnya adalah debt to equity ratio sama dengan total utang dibagi ekuitas. Contoh, komponen laporan keuangan 2015, total utang 2.050, total ekuitas 2.250 tahun 2015. Tahun 2016 total utang 1.900, total ekuitas 2.100. Untuk tahun 2015 debt to equity ratio
sama dengan 2050 dibagi 2250 sama dengan 0,911 dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma 0,91 sama itu dengan 91%. Rasio ini menunjukkan bahwa kreditor menyediakan Rp91 untuk tahun 2015. Untuk setiap Rp100 yang disediakan, pemegang saham atau perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 91% untuk tahun 2016 dikerjakan sendiri. 3. Long term debt to equity ratio. Long term debt to equity ratio merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Rumus long term debt to equity ratio sama dengan long term debt dibagi equity ratio. Contoh, komponen laporan keuangan tahun 2015, total utang jangka panjang 1.300, total equity 2.250. Komponen laporan keuangan tahun 2016, total utang jangka panjang Rp1.150, total equity Rp2.100. Maka untuk tahun 2015, long term debt to equity ratio sama dengan Rp1.300 dibagi 2.250 sama dengan 0,577 dibulatkan menjadi 0,58 sama dengan 58%. Begitu untuk tahun 2016 bisa dikerjakan sendiri. 4. Time interest earned. Times interest earned merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya. Rumus times interest earned sama dengan EBIT per biaya bunga. EBIT itu singkatan earning before interest and tax. Jadi pendapatan sebelum pajak
pendapatan dan pajak. Tahun 2015, komponen laporan keuangan tahun 2016, komponen laporan keuangan earning before interest and tax 1.800, biaya bunga 180. Jadi untuk tahun 2015 long term debt to equity ratio sama dengan 1.800 per 180. 10 kali lipat. Rasio ini menunjukkan bahwa tahun 2015 times interest earned adalah 10 kali, atau dengan kata lain, biaya bunga dapat ditutup 10 kali dari laba sebelum bunga dan pajak. 5. Fixed change coverage. Fixed change coverage merupakan rasio yang menyerupai times interest earning ratio. Perbedaan rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa. Rumusnya adalah fixed change coverage sama dengan EBT, singkatan dari earning before tax, tambah biaya bunga, tambah kewajiban sewa, dibagi biaya bunga, tambah kewajiban sewa. Contoh, komponen laporan keuangan tahun 2015 dan 2016. Earning before tax atau EBT tahun 2015 1.650. Biaya bunga 180. Kewajiban sewa 40. Maka untuk tahun 2015 fixed change coverage sama dengan 1.650 tambah 180 tambah 40 dibagi 180 tambah 40 sama dengan 8,5 kali. Rasio ini menunjukkan bahwa tahun 2015 fixed change coverage adalah 8,5 kali. Ini mulai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri dan tentu menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Jadi kalau misalnya rata-rata industri 9, sedangkan ini 8,5, maka dikatakanlah bahwa fixed
paying coverage kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri dan tentu menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Demikian tahun 2016 dikerjakan sendiri. Baiklah, jadi kita sudah membicarakan rasio solvabilitas. Ada 5. Nah, sekarang kita lanjutkan ke rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Jenis-jenis rasio aktivitas yang sering digunakan antara lain 1. Perputaran piutang atau receivable turnover. Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah. Rumusnya, receivable turnover sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Catatan, apabila tidak ada penjualan kredit, dapat digunakan angka penjualan total. Jadi penjualan kredit diganti menjadi penjualan total. Contoh, komponen laporan keuangan tahun 2015 dan 2016. Penjualan Rp5.950 tahun 2015, Rp5.550 tahun 2016. Piutang 2015 550, sedangkan 2016 360. Jadi untuk tahun 2015 receivable turnover 5.950 dibagi 550 sama dengan 11,81 kali dibulatkan menjadi 12 kali. Artinya perputaran piutang untuk tahun 2015 adalah 12 kali. Nah, seperti tadi solvabilitas ratio Anda juga mengerjakan tahun 2016. Dua, hari rata-rata penagihan piutang. Bagi pihak bank yang akan memberikan kredit, perlu juga menghitung
hari rata-rata penagihan piutang. Hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari atau berapa hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih. Rumus days of receivable sama dengan piutang rata-rata kali 360 per penjualan kredit, atau days of receivable jumlah hari dalam 1 tahun dibagi per putaran piutang. Jadi kalau kita lihat di sini rumus ini, days of receivable berarti 1 tahun dihitung 360 hari. Tetapi kalau days of receivable jumlah hari dalam 1 tahun per putaran piutang, maka hari dalam 1 tahun itu 365 hari. Jadi untuk tahun 2015, days of receivable sama dengan 365 per 12. Menjadi 30,41 hari. Dibulatkan menjadi 31 hari. Jika syarat kredit yang diberikan 2/10 net 30, berarti tanggal jatuh tempo melebihi 1 hari. Syarat kredit 2/10 net 30 artinya sampai 10 hari maka diberikan potongan 2%. Tapi dari 11 hari sampai 30 hari itu disebut masih penjualan tunai. Tiga, perputaran sediaan inventory turnover. Perputaran sediaan atau acap juga dikatakan persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam sediaan ini berputar dalam suatu periode. Cara menghitung rasio perputaran sediaan dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1. Membandingkan harga pokok barang yang dijual dengan nilai persediaan. 2. Membandingkan antara penjualan dengan nilai persediaan. Rumus 1. Inventory turnover. Harga pokok barang-barang yang dijual dibagi sediaan. Atau 2. Inventory turnover. Penjualan dibagi sediaan. Contoh, komponen laporan keuangan tahun 2015 dan 2016. Penjualan atau sales tahun 2015 Rp5.950 dan tahun 2016 Rp5.550.
550. Sediaan atau inventory tahun 2015 250 dan tahun 2016 310. Jadi untuk tahun 2015 inventory turnover 5.950 dibagi 250 sama dengan 23,8 kali dibulatkan menjadi 24 kali. Jadi saudara-saudara harus paham kapan 2 di belakang koma dan kapan 1 di belakang koma. Dan kapan pula tidak ada di belakang koma. Seperti inventory turnover ini pembulatannya menjadi penuh 24 kali. Rasio ini menunjukkan 24 kali sediaan barang dagangan diganti dalam 1 tahun. 4. Hari rata-rata penagihan sediaan. Untuk mencari hari rata-rata sediaan tersimpan dalam gudang, rumus hari rata-rata sediaan sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun per putaran sediaan. Hari rata-rata sediaan sama dengan tahun 2015 360 per 24 hari sama dengan 15 hari. Perputaran sediaan dalam hari rata-rata industri dapat dicari 365 per 20 adalah 18,2 atau sama dengan 19 hari. Tidak baik. Hal ini berarti terdapat kecepatan perubahan sediaan menjadi piutang 1 hari. Jadi rata-rata industri 20, sedangkan di contoh ini hanya 19 hari. Ini tidak baik. Lima, perputaran modal kerja. Working capital turnover merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya, seberapa banyak modal kerja berputar selama suatu periode atau dalam suatu periode. Rumus perputaran modal kerja adalah penjualan bersih dibagi modal kerja. Contoh, komponen laporan keuangan 2015-2016. Penjualan bersih 2015 Rp5.950, 2016 Rp5.550. Modal kerjanya Rp1.640,
tahun 2015 dan tahun 2016 Rp5.550. Maaf, tahun 2016 modal kerja 1.340. Nah, sebagaimana contoh-contoh di atas tahun 2016 kalian kerjakan sendiri. Jadi untuk tahun 2015 perputaran modal kerja Rp5.950 dibagi Rp1.640 sama dengan 3,62 kali atau dibulatkan 3,70 kali. Jadi saya ingatkan lagi, kapan 2 di belakang koma, kapan 1 di belakang koma, dan kapan dibulatkan penuh. Perputaran modal kerja tahun 2015 sebanyak 3,7 kali, artinya setiap Rp1 modal kerja dapat menghasilkan Rp3,7 penjualan. Baik, selanjutnya 6. Fixed asset turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Atau dengan kata lain, untuk mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan kapasitas aktiva tetap sepenuhnya atau belum. Rumusnya fixed assets turnover sama dengan penjualan atau sales dibagi total aktiva tetap. Contoh, komponen laporan keuangan tahun 2015 dan 2016. Penjualan atau sales Rp5.950 tahun 2015, Rp5.550 tahun 2016. Total aktiva tetap tahun 2015 Rp2.400 dan tahun 2016 Rp2.250. Maka untuk tahun 2015 fixed assets turnover adalah Rp5.950 dibagi 2.400 sama dengan 2,47 kali atau 2,5 kali. Perputaran aktiva tetap tahun 2015 sebanyak 2,5 kali. Artinya, setiap Rp1 aktiva tetap dapat menghasilkan Rp2,5 penjualan.
7. Total assets turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Rumusnya adalah total assets turnover sama dengan penjualan atau sales dibagi total aktiva. Contoh komponen laporan keuangan tahun 2015 dan tahun 2016. Penjualan atau sales 5.950 rupiah tahun 2016, 5.550 rupiah. Total aktiva atau total assets tahun 2015 4.200 dan tahun 2016 4.000. Jadi untuk tahun 2015 fixed assets turnover sama dengan 5.950 rupiah dibagi 4.200 rupiah 1,416 kali atau 1,42 kali. Jadi perputaran total aktiva tahun 2015 sebanyak 1,42 kali. Artinya setiap 1 rupiah aktiva tetap dapat menghasilkan 1,42 penjualan. Nah, demikianlah bahasan kita pada siang sampai sore hari ini. Ada 2 rasio, yaitu rasio solvabilitas atau solvabilitas rasio, dan yang kedua adalah tentang rasio aktivitas. Demikianlah bahasan kita, dan supaya lebih menambah pemahaman saudara-saudara, ada Bapak buat tugas. Satu, Anda diminta mengerjakan
rasio solidaritas, dan aktivitas tahun 2016. Jadi itu aja. Kerjakanlah sebaik-baiknya. Demikianlah. Kalau sudah selesai, bisa dikirimkan melalui WA. Karena ini pertemuan terakhir untuk menyongsong UTS. Bapak mengucapkan selamat ujian tengah semester. Terima kasih. Shalom.